Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Najwa Sabrina dengan NPM 23010081031. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas kedua dari perpajakan 1 tentang dinamika perpajakan di Indonesia. Ada 4 dinamika. Yang pertama itu ada e-administrasi, kemudian ada tax amnesty, yang ketiga ada ekonomi digital dan pajak internasional, dan yang terakhir ada UU HPP. Yang pertama ada e-administrasi, yaitu merupakan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sejak awal tahun 2000-an. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan pajak. Adapun contoh dari e-administrasi, yang pertama itu ada e-SPT, kemudian e-registration, dan e-billing. Untuk e-billing ini merupakan proses pembayaran yang sudah diberikan kode dari DJP-nya. Itu akan mempermudah proses pembayaran perpajakan bagi si wajib pajak. Lalu kasusnya di sini ada pemberlakuan sistem informasi administrasi perpajakan oleh DJP atau SIAP biasa dipanggil. Jadi SIAP ini merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan DJP untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses administrasi perpajakan. Sistem ini dimulai pada tahun 2000-an dalam rangka modernisasi perpajakan Indonesia. Dari contoh kasus ini bersumber dari pajak.go.id. Selanjutnya ada tax amnesty. Jadi tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan imbalan pembayaran uang tebusan dan kewajiban mengungkap harta. Jadi tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menarik kembali dana WNI dari luar negeri. Ini dilakukan pada tahun 2016 sampai 2017. Untuk contohnya, misalnya ada wajib pajak yang menyimpan aset di Thailand senilai 200 miliar. Nah, bisa mendeklarasikan ke Indonesia dengan membayar 2-5% dari nilai harta dan terbebas dari kewajiban pajak di masa lampaunya. Kemudian ada kasus contohnya seperti di PT Freeport yang menyetorkan ke kas negara sebesar 308 miliar di bulan Maret tahun 2018. Sumber dari kasus ini yaitu dari Kumparan. Dan yang ketiga ada ekonomi digital dan pajak internasional. Jadi pengembangan ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, kemudian ada digital service, ini menimbulkan tantangan dalam pemajakan internasional. Banyak perusahaan digital global seperti Google, Netflix, Amazon, Spotify, dan lain-lain itu memperoleh keuntungan besar dari Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Contohnya itu seperti perusahaan atau kantornya itu tidak ada, tetapi mereka bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan masyarakat Indonesia. Dengan itu, pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan pajak karena memang mereka tidak memiliki bentuk tetap dari usahanya seperti kantor, cabang, dan lain-lain. Di sini ada contoh yaitu PPN PMSE yang tarifnya itu 11%, dan ada kasus di tanggal 27 Agustus 2025 penerimaan pajak di ekonomi digital itu mencapai 40,02 triliun berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak vintage, dan pajak SIPP. Sumber kasus ini dari tempo.com. Dan yang terakhir itu ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Jadi undang-undang ini mengintegrasikan berbagai aturan lama dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi setelah pandemi. Jadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada ketika tahun 2021. Contohnya yaitu perubahan tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% di tahun ini. Ada contoh kasus pada tahun 2022 PPS itu dikatakan bahwa pemerintah mendapatkan atau menghimpun lebih dari 61 triliun dari 200
orang wajib pajak. Namun kebijakan ini dikritik karena dianggap memberikan jalan keluar untuk pengemplang pajak. Sumber dari kasus PPS ini dari Kementerian Keuangan di laporan PPS tahun 2024. Sekian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.